Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pembuatan majalah mata kuliah komunikasi visual. Jadi di video ini kami akan menjelaskan mengenai tema majalah yang sudah kami buat, lalu keunggulan dari majalah tersebut, lalu audiens majalah tersebut, lalu desain dalam majalah tersebut, dan rubrik yang ada dalam majalah tersebut. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama yang akan membahas mengenai tema majalah. Dipersilakan. Majalah yang berjudul Ruang Rasa ini mengambil tema kuliner dengan fokus utamanya adalah rekomendasi tempat librarian cafe yang cocok untuk pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda yang ingin mengerjakan tugasnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai keunggulan yang ada di dalam majalah tersebut. Keunggulan yang pertama yang ada di dalam majalah yang sudah kami buat yaitu dari segi cover. Kenapa dari segi cover memiliki keunggulan? Karena kalau kelompok kami lihat dari yang sudah jadi gitu, jadi yang sudah kita buat, di cover majalah kelompok kita ini memiliki kemenarikan gitu. Jadi apa ya? Memiliki seperti daya tarik yang kuat gitu karena di kelompok kami ini kami menggunakan font yang sesuai gitu. Jadi font yang tidak terlalu heboh atau gimana, tapi menarik gitu, menarik si pembaca atau yang hanya sekedar melihat saja gitu. Lalu dari segi covernya gitu, dari segi backgroundnya gitu, kami menggunakan seperti eh, segelas kopi gitu loh yang sangat relevan banget dengan tema yang sudah kami buat gitu. Jadi di cover majalah yang kami buat ini menariknya seperti itu. Jadi kayak background yang kami gunakan sesuai gitu dengan temanya, lalu font dari segi fontnya, dan di cover ini dari segi warnanya juga sangat mumpuni gitu, sangat menarik bagi yang ingin melihatnya gitu loh. Lalu yang kedua ini dari isinya. Dari isinya apa? Kami sangat sangat memberikan nilai plus juga ya dari isi majalah kami karena di isinya ini kami sangat eh, memaparkan atau menjelaskan secara jelas gitu loh. Jadi secara beruntun gitu. Jadi dari penjelasan mengenai kafe pertama, lalu kafe kedua, dan setiap penjelasan misalnya di kafe pertama, di situ kami akan memasukkan gambar yang sangat jelas gitu. Jadi kayak karena tema kami atau konsep kami mengambil eh, kafe yang bisa jadikan belajar sekaligus tempat untuk bersantai, sekedar ngobrol-ngobrol dengan teman. Di situ kami memasukkan seperti ruang atau space untuk membaca gitu. Jadi ada foto-fotonya yang kafe ini tempat untuk membaca gitu. Jadi kayak kita masukkan gambar ruangan yang tempat membaca, lalu ruangan yang untuk hanya sekedar bersantai ria gitu. Jadi di situ kami sangat jelas gitu dari segi gambarnya. Lalu di situ kami juga memasukkan makanan dan minuman favorit di kafe tersebut gitu lah. Terus di isinya juga kami menjelaskan mengenai alamat dari setiap kafe, lalu range harga gitu loh. Jadi dari isinya ini sangat jelas gitu dari isi majalah yang kami buat, dan di situ kami merasa keunggulan di majalah tuh terlihat seperti itu kalau isinya jelas dan penyampaiannya jelas, tidak perlu banyak kalimat, tidak perlu banyak kata-kata, tetapi jelas dan mengarah gitu. Jadi di kelompok kami, di majalah kami seperti itu, gambar juga oke gitu, terus penjelasannya mengenai gambar juga oke gitu. Lalu dari segi apa, cover belakang atau sebagai penutup, kami juga mengakui itu ada kebagusan atau kemenarikan sendiri gitu loh lah. Jadi di mana di cover tersebut memiliki beberapa susunan dari cafe tersebut dijadikan satu gitu. Jadi di apa, secara berurut gitu. Jadi cafe 1, cafe 2. Jadi kayak kesannya lebih menarik cover belakang dari majalah tersebut. Nah, oh iya,
Selain itu, untuk masalah color palette, kami juga menggunakan color palette yang sangat mendukung dan sangat cocok gitu, sangat sesuai gitu, tidak terlalu yang eh, ber tidak yang terlalu banyak gitu, yang tidak terlalu banyak warna tetapi eh, menarik gitu. Tetapi warna ini menarik gitu. Kami hanya menggunakan 3 warna seperti putih, hitam, lalu krem gitu. Jadi tidak banyak warna tapi kesannya memiliki daya tarik yang sangat kuat. Untuk sasaran audiens kami adalah mahasiswa atau para pekerja muda. Karena di dalam majalah tersebut, kami memberitahukan tempat-tempat mana yang nyaman untuk bekerja, mengerjakan tugas, atau membaca buku. Dalam majalah tersebut, kami juga memberitahu kafe yang menyediakan buku, sehingga sangat cocok untuk sekedar membaca buku sambil meminum kopi. Warna utama dari desain majalah Ruang Rasa ini adalah hitam dan putih. Hal ini dikarenakan agar pembaca lebih fokus terhadap isi yang ada dalam majalah dibandingkan dengan desainnya. Karena apabila desain yang terlalu ramai, maka isi dari majalah tersebut tidak akan tersampaikan dengan baik. Maka dari itu, kami memilih konsep modern minimalis sebagai konsep yang akan kami gunakan pada majalah Ruang Rasa ini. Saya Nurul Aulia, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rubrik dari majalah ini. Rubrik dari majalah Ruang Rasa ini merupakan jenis rubrik yang berisikan informasi mengenai rekomendasi kafe-kafe perpustakaan. Pada rubrik majalah Ruang Rasa kali ini memiliki 4 konten utama, yaitu konten pertama merupakan rekomendasi kafe perpustakaan. Kami memberikan beberapa rekomendasi kafe perpustakaan kepada para pembaca. Di antaranya ada Illegal Library, Librarian Eatery, Marake Books and Cafe, Kineruku, dan juga Dongeng Kopi. Kemudian, setiap rekomendasi juga terdapat informasi lokasi dan jam operasional yang kami jadikan juga konten kedua pada rubrik kami. Untuk memudahkan orang-orang yang hendak berkunjung ke kafe tersebut. Contohnya, pada kafe Illegal Library ini buka pada pukul 10 pagi hingga jam 10 malam dan beralamatkan di Jalan Cikatomas 2 nomor 1A, RT 1, RW 4, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada konten ketiga terdapat konten mengenai ulasan dan rekomendasi menu kafe seperti Illegal Library. Bagi anak gaul Jakarta Selatan, kafe yang memiliki konsep unik dan berbeda menjadi tempat yang memiliki daya tarik yang kuat seperti kafe Illegal Library. Illegal Library adalah kafe yang terletak di Jalan Cikatomas yang menawarkan minuman, kopi, dan buku untuk para pengunjungnya. Sesuai dengan namanya, Illegal Library menggabungkan kafe dan perpustakaan. Illegal Library baru didirikan sekitar 1 tahun yang lalu. Kafe ini terletak di dalam sebuah rumah bersebelahan dengan kantor Rustrian di Raharjo Law Office. Kafe Illegal Library terdapat buku yang bertemakan hukum karena pemilik kafe adalah seseorang yang memiliki kantor biro hukum. Selain ruang baca, Illegal Library juga menyediakan meeting room serta area outdoor. Menu yang ditawarkan oleh kafe ini tidak terlalu banyak. Terdapat minuman kopi dan non-kopi. Selain itu terdapat 1 menu food yaitu Sokaget. Selanjutnya pada konten keempat yaitu terdapat konten mengenai kisaran harga menu yang terdapat pada kafe seperti kisaran harga menu pada kafe Illegal Library. Sekitar 20.000 sampai 33.000 rupiah. Kisaran harga ini sangat cocok dan pas untuk kisaran harga menu mahasiswa atau anak muda. Baik, terima kasih yang sudah menyimak dan menonton video ini dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.